فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-Hadisus Sadis. Al-Hadisus Sadis wa tis'un ba'dal alf 1096. An Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah As-Sulami Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhuma, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus sholawatil khams, perumpamaan salat yang 5, kamasali nahrin jarin ghamar, bagaikan sungai yang mengalir dan banyak. Ghamar yaitu berarti apa? Dalam, karena mampu meliputi orang yang masuk ke dalamnya. Berarti sungai yang dalam dan mengalir. Tentunya orang yang suka berenang suka dengan jenis sungai semacam ini, insya Allah. Ala babi ahadikum, di hadapan pintu salah seorang dari kalian, pintu rumah. Ya ghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, setiap harinya yaitu sehari semalam dia mandi dari sungai itu 5 kali. Rawahu Muslim. Wal ghamar bi fathil ghain al mu'jamah al kasir, ya banyak, airnya banyak. Sampai ya gebur artinya meliputi. Jadi orangnya menunjukkan apa? Orang yang masuk ke situ boleh terliputi oleh air. Jadi airnya dalam ya, mampu menenggelamkan orang. Ini menunjukkan dosa sebanyak apapun, tentunya dosa kecil, maka akan mampu untuk dihapuskan, akan dihilangkan oleh sholat 5 waktu. Kalau sholat hanya sekala, ya itu salah sendiri kalau masih banyak kotorannya. Dan justru menambah dosa besar kalau dia meninggalkan sebagian sholat, itu dosa besar. Nabi sampai diangkat naik ke langit, sampai kemudian didustakan orang-orang kafir, dianggap ini berkhayal, gimana naik ke langit, pakai apa engkau? Tahu-tahu kita sebagai umatnya banyak yang masih tidak mau sholat. Ini sangat melampau, tapi ingin hidupnya seperti apa itu, entah istilahnya hidupnya ulama, matinya mati syuhada, nanti masuk surga, enak sekali. Sementara ulama dan syuhada dan para nabi kerja keras, beribadah pada Allah demi mencari ridho dan surga. Engkau hidup senang-senang, malas ibadah, ingin macam itu. Ini tidak adil sama sekali engkau. Harusnya sholat 5 waktu ditambah dengan yang mustahab agar semakin bersih, agar pahala semakin banyak, derajat semakin tinggi, hidup semakin diberkati, dan seterusnya semakin lurus. Karena sholat 5 waktu bukan sekedar bagaikan sungai yang kecil, tapi sungai yang betul-betul mengalir dan sungainya itu besar, dalam, mampu untuk membersihkan segalanya, segala dosa kecil. Untuk dosa besar, nanti di hari kiamat ditimbang. Semakin bagus dan banyak sholatnya, maka semakin besar kemungkinan untuk dosa besarnya akan dikalahkan di dalam timbangan itu. Di sini menunjukkan jawazu darbil amsal li taqribil afham, boleh membuat perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Sebagian pensyarah mengatakan yaitu menggambarkan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi. Karena tidak semua orang mampu memahami yang maknawi. Membayangkan sholat menghapus dosa susah. Maka sebagian orang mendapatkan faedah melalui hadis yang seperti ini. Disuruh tengok itu, bagaimana sungai yang besar, yang lebar, yang alirannya bagus. Tentunya sungainya bersih. Kemudian mencuci segala kotoran-kotoran. Kalau dicuci di situ sebanyak 5 kali. Nah, ini gambaran yang jelas sekali, terutama di perkampungan yang di masa lampau ya, tidak banyak pabrik-pabrik, tidak banyak apa istilahnya syarikat-syarikat atau kilang-kilang yang membuat kotor sungai. Nah, orang biasa mencuci di situ, mandi di situ. Sungai sangat bermanfaat di masa lampau. Ya, sampai sekarang sangat bermanfaat. Tapi di masa lampau betul-betul untuk mencuci dan jadi bersih.
Maka itu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Maka demikian pula sholat itu sesuatu yang sangat menguntungkan. Maka hendaknya orang-orang, terutama orang-orang awam, jangan lagi membayangkan dan merasakan sholat ini beban. Sebagaimana engkau memerlukan mandi 5 kali, ini engkau melihat dari sisi kenikmatannya, terutama anak-anak yang suka aja mandi di sungai. Tidak disuruh pun akan curi-curi kesempatan untuk mandi di sungai, misalkan atau apa. Maka ini adalah sesuatu yang harusnya menggembirakan. Rasulullah gembira dengan sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, jadikan kami gembira dan tentram dengan adanya sholat, yaitu adzan, kumandangkan adzan, agar kami gembira datang, kemudian sholat dan hati kami tentram. Nah, yang sebagaimana mandi itu mendatangkan kegembiraan dan keceriaan, kebersihan, sholat juga demikian. Dia bukan beban, tetapi dia adalah keuntungan yang besar yang menggembirakan harusnya. Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan ketentraman diriku adalah di dalam sholat. Nah, sebagaimana orang yang mandi itu gembira melihat sungai saja suka, apalagi mandi dan seterusnya, sungai yang bagus tentunya. Maka mestinya melihat sholat juga seperti itu, karena Nabi mengumpamakan sholat adalah bagaikan sungai yang bagus, yang bermanfaat dan seterusnya. Dan mandinya sampai 5 kali agar betul-betul bersih. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, karena intinya sama dengan hadis yang sebelumnya. Al-hadis, maksudnya inti hadis ke 1096 sama dengan hadis yang ke 1095. Al-hadis as-sabi'u wa tis'un ba'dal alam 1097. Ani bin Mas'udin radhiyallahu an. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Baik. Beliau dari kalangan Muhajirin al-Awwalin. Dinisbatkan kepada orang-orang Quraisy juga. Anna rajulan asaba min imra'atin qublah. Bahwasanya ada seorang lelaki yang mencium seorang wanita. Maksudnya adalah yang bukan mahram dia, berarti ini dosa. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Tegakkanlah sholat di kedua hujung siang, yaitu hujung awal, yaitu di waktu subuh, dan hujung akhir, yaitu waktu asar. Wa zulafam minal lail, dan yang dekat dari waktu malam, yaitu maghrib dan isya. Sebagian ulama mengatakan hujung akhir dari siang itu adalah duhur dan asar. Karena duhur itu sendiri tidak tepat matahari di atas, tapi sudah tergelincir ke arah barat. Makanya sering duhur dan asar dikatakan sebagai sholatil asyi. Asyi yaitu sholatil asyi, yaitu 2 sholat di waktu petang. Karena duhur dianggap sudah masuk waktu petang. Dan di waktu-waktu yang dekat dari waktu malam, yaitu maghrib dan isya. Berarti memang ini isyarat sholat 5 waktu. Waktunya itu 5 memang. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ini bersifat umum. Walaupun dosa besar itu dihapus dengan taubat, sementara amal soleh itu menghapus dosa kecil. Tetapi kalau amal solehnya banyak sekali, diharapkan mampu untuk menghapus dosa-dosa besar juga. Terutama nanti di hari kiamat ditimbang. Kalau kebaikannya lebih banyak dan lebih berat, maka dia selamat. Dia akan masuk surga. Dia akan diampuni. Walaupun tentunya tidak sama dengan orang yang sudah taubat. Nilainya lain tentunya. Tetapi amal soleh yang sangat banyak ini akan sangat menguntungkan bagi orang-orang yang masih banyak dosanya itu. Faqala rajul, maka orang itu mengatakan, aliyahada, apakah ayat ini hanya milik saya? Li jami'i ummati kullihim, untuk umatku semuanya, untuk seluruh umatku semuanya. Muttafaqun alaih. Di sini Imam An-Nawawi mengambil riwayat yang agak pendek. Ada riwayat yang lebih panjang di dalam Bukhari Muslim, yaitu ada seorang lelaki yang dia
mencium wanita, kemudian dia menyesal, ya bukan malah terus-menerus, apalagi pacaran seperti orang-orang zaman sekarang, naudzubillah, ajaran kufar dipakai. Dia menyesal, kemudian datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya saya mencium wanita, apa yang harus saya lakukan untuk menghapus dosa saya ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bertakwalah pada Allah, tutup dosamu, yaitu jangan cerita ke orang-orang. Nah, dia masih belum puas hanya sekedar begini, dia betul-betul ingin dihukum agar bersih, dia ingin ada hukuman. Maka dia datang ke Umar, maka Umar mengatakan kalimat yang sama, bertakwalah pada Allah, tutupi saja dosamu itu. Dia masih belum puas, dia takut, dia ingin dibersihkan dengan hukuman. Maka kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW di masjid. Nah, ketika itu ternyata tiba waktu sholat, maka dia sholat bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang lainnya. Nah, kemudian ketika Rasulullah pulang, dia ikut mengejar Rasulullah, ikut di belakang Rasulullah. Kemudian dia bertanya pada Rasulullah tentang masalah ini, saya mencium seorang wanita, apakah ada hukumannya atau bagaimana? Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau tadi sholat bersama kami? Dia mengatakan ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ini sudah menghapus dosamu. Kemudian membacakan firman Allah Ta'ala ini, yaitu turun ayat dan dibacakan kepadanya, aqimis sholat, tegakkanlah sholat, tarafayin nahar, di kedua ujung siang, wa zulafam minal lail, dan di waktu yang dekat dari waktu malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Sebagaimana dalam hadis yang hasan li ghairi, hadis Abi Dzar dan yang lainnya itu, Rasulullah mengatakan apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian wa atbi'il as-sayyi'atil hasanati tamhuha, wa atbi'il hasanati sayyi'ata tamhuha. Dia pakai apa ya? Pakai jamak muannas salim kah atau mufrad? Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha, susulilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini menunjukkan kebaikan akan menjadi kafarah, menjadi penghapus bagi keburukan. Dan itu dalil banyak tentang masalah itu. Barang siapa berbuat keburukan, hendaknya segera menutupinya dengan berbuat baik, sehingga menghapus dosa itu. Taib. Kemudian si laki-laki bertanya, apakah ayat ini hanya untuk saya? Ternyata Nabi mengatakan untuk semua umatku secara keseluruhan. Dijelaskan oleh para usuliyun, ini menunjukkan, usuliyun dan juga para ahli tafsir, al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya khusus untuk orang ini, tetapi ayat ini berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk kaum muslimin. Untuk orang kafir bagaimana? Keburukan mereka adalah syirik akbar, kufur akbar, dan seterusnya. Harus disusuli dengan kebaikan yang akbar juga, yaitu masuk Islam, bertaubat, menjadi ahli tauhid, dan seterusnya. Baik. Ini semua menunjukkan bahwasanya sholat adalah kebaikan yang besar, menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Baik. Dan ini menunjukkan para sahabat, mereka adalah orang yang baik memang. Begitu berbuat dosa, tidak terus-menerus berbuat dosa, tapi berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk mencari cara bagaimana agar bersih dari dosa, dan sebagainya. Baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah memuji para sahabat dan orang-orang yang meniru mereka. Allah mengatakan, dan mereka adalah orang-orang yang apabila mereka menganiaya, melakukan suatu kekejian atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah. Baik. Kemudian mereka memohon pengampunan atas perbuatan mereka itu. Mohon pengampunan kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Baik. Dan siapakah yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak terus-menerus di atas perbuatan mereka dalam keadaan mereka tahu. Inilah para sahabat.
Dipuji di sekian banyak dalil. Tidak kemudian terus-menerus di atas dosa dan bergelimang dosa. Sudah kepalang basah mandi sekali. Bukan macam itu. Ini bukan macam itu. Justru mandi untuk menghapus dosa, bukan malah melanjutkan dosa-dosa. Ilahuna wallahu a'lam.